Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha. Pemirsa yang berbahagia, saya senang sekali, gembira pada hari yang berbahagia ini, Hari Raya Umat Islam. Saya bersama dengan sahabat saya, seorang yang low profile, luar biasa, tapi high quality. Profilnya low, tapi kualitasnya high. High speed. Ya. Dalam hal apa? Di antaranya terkait dengan Idul Adha hari ini. Apa konteksnya? Kurban. Nah, ini sahabat saya namanya Dr. Insinyur Haji Luhung Kushonggo, SH, MH, MSc. Beliau jebolan UGM dan ijazahnya asli. Yeah. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita mau bincang-bincang ya dengan Pak Luhung. Sekitar seputaran tentang Idul Adha. Nah, Pak Luhung boleh ceritakan dulu kepada saya dan juga kepada pemirsa kita di mana berada, termasuk teman-teman saya ada di luar negeri di 7 benua. Wow, 7 benua. 5 benua ya. Nah, teman-teman saya Forum Komunikasi Diaspora Indonesia, Pak Luhung. Nah, Pak, ceritain kepada saya dan kepada kami, Pak, apa makna Idul Adha dan yang terkait dengan kurban khususnya dari sisi Pak Luhung, perspektifnya Pak Luhung. Monggo, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, buat teman-teman semua. Tak lupa juga pada hari yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga kita semua selalu mendapatkan ridhonya. Jadi gitu Pak Agus ya. Jadi saya mengenai kurban itu banyak yang bertanya dari teman-teman Muslim juga teman-teman non Muslim itu ya. Saya tarik ke tahun 2006. Waktu itu saya di Amerika gitu ya. Karena habis peristiwa apa itu Menara Kembar itu. WTC. Ya itu kita masuk Amerika kan susah. Saya diwawancara sama imigrasi itu hampir 3 jam. Masya Allah. Teman saya jemput nunggu lama-lama gitu. Akhirnya kita bisa lolos gitu ya. Dan akhirnya saya rada kesel nih karena pada saat wawancara itu mereka begitu mendeskripsikan Islam gitu ya. Mungkin karena ketidaktahuan mereka tentang Islam. Ya. Jadi saya bilang sama teman saya ini, tolong bawa saya ke gereja, saya bilang gitu. Wow. Saya mau ngomong masalah Islam. Wah, teman saya nanggapin nih, teman saya namanya Kenmore, dia tinggal di Oklahoma. Dia non Muslim. Dia non Muslim. Jadi pada hari Minggu saya diajak ke gereja, ya kan? Ke gereja di Tulsa, dekat Tulsa University itu. Saya ke gereja, terus Kenmore bilang ke jamaah, hari ini kita ada tamu dari Indonesia, gitu ya. Beliau ingin share masalah Islam, gitu ya. Akhirnya habis kebaktian itu, saya maju ke depan. Saya cerita bahwa saya dari Indonesia. Pertanyaan pertama mereka, gimana di Indonesia? Karena nggak ada yang kenal Indonesia ternyata di Oklahoma itu. Saya tunjukkan bahwa Indonesia itu besar sekali ya kan, dari timur sampai ke barat itu sama aja, dari New York sampai ke Tokyo, saya bilang gitu. Oh iya. Iya, jadi kita punya 3 perbedaan waktu dan akhirnya mereka paham. Karena selama ini mereka tahu itu Malaysia, Indonesia. Jadi saya cerita masalah Islam. Jadi saya bilang ke mereka bahwa Islam dan Nasrani itu sama. Jadi dari sisi kenabian semua sama. Kita juga sama-sama dari Adam, cuma masalahnya kalau di Nasrani itu berakhir di Nabi Isa, sedangkan kita berakhir di Nabi Muhammad. Jadi kita juga ada Nabi Musa, Pak, ada Ibrahim, gitu segala macam. Kalau saya cerita banyak mengenai Islam gitu ya. Dan setelah itu ada tanya jawab. Pertanyaan mereka yang pertama itu adalah kurban. Karena bagi mereka kurban itu adalah relaktan, itu sadis katanya gitu ya. Itu tidak peri kehewanan gitu ya. Nggak ada agama yang mengajarkan bahwa kita harus membunuh hewan gitu ya. Terus yang kedua adalah concern mereka adalah kenapa kalian bisa kawin lebih dari 1? Di mana kesetiaan Anda sebagai suami istri gitu ya.
Itu ya. Itu yang dua itu yang menurut mereka menjadi relaktan untuk mengaku kita agama yang baik gitu ya. Terus satu tahu saya jawab. Yang pertama adalah kurban. Saya pancing mereka. Di agama kalian ada nggak peristiwa kurban? Mereka bilang nggak ada. Oh salah saya bilang. Anda kenal Abraham? Saya bilang gitu kan. Oh iya, Abraham anaknya berapa? 2 saya bilang kan. Ishak dan Ismail. Anda nggak mengaku Ismail nggak apa-apa. Tapi Anda mengaku Ishak. Ishak dikorbankan nggak? Mereka bingung. Iya. Dan diganti dengan apa? Biri-biri. Nah itulah. Islam adalah menjaga tradisi. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Abraham atau kita Ibrahim itu pernah menjalankan kurban yang dipintang oleh Tuhan. Tunggu, tadi Nabi Ishak atau Ismail tadi Pak? Yang apa? Yang disembelih tadi itu. Kalau bagi agama Nasrani kan Nabi Ishak. Oh ya? Iya, jadi 2. Kalau kita kan Ismail. Saya baru dengar tuh Pak. Oh iya, jadi 2. Masya jadi. Allah. Karena dulu saya SD saya Katolik, jadi saya paham cerita itu. Oke. Jadi saya bilang, kalau di agama Nasrani Ishak. Kalau di agama kita Ismail. Tapi oke lah, kita ambil Ishak. Ya, Ishak waktu mau disembelih, diganti dengan apa? Domba. Ada peristiwa apa tuh situ? Pengorbanan kan? Iya, itu yang kita ambil. Jadi kita berkorban itu, saya bilang, bukan membunuh Pak, saya bilang itu. Kita berkorban itu pertama masalah takwa, karena itu perintah Tuhan. Kalau Anda agama Nasrani mengakui Abraham itu sebagai induknya, Anda juga harus mengakui. Ya kan? Dia mengakui, mereka mengakui bahwa itu satu garis kan gitu. Masalah takwa. Yang kedua, korban itu bukan buat Tuhan. Korban itu, kenapa diganti dengan biri-biri? Karena supaya dibagi gitu ya. Nah kita di umat Islam ini kita melestarikan tradisi itu Pak, ya kan? Mereka baru sadar, oh iya ya ada juga ternyata ada. Kalau dibilang kita sadis, Ibrahim sadis ya kan? Jadi kita janganlah sadisnya, kita lihat adalah pengorbanannya. Jadi kita itu berkorban bukan untuk Tuhan nggak butuh korban kita. Kita adalah bertakwa dan korban itu kita bagi ke fakir miskin. Jadi penyembelihan itu semua mulai proses. Anda makan sapi kan juga disembelih, gitu. Jadi disembelih atas nama ibadah dan kita bagi. Jadi tidak ada yang sadis, saya bilang gitu. Dan mereka alhamdulillah paham. Dan mereka tepuk tangan Pak, berdiri, ya kan? Karena sama ini mereka nggak pernah tahu itu. Sebelum melanjutkan nih, pemirsa, tentu saja Pak Leung bicara depan jemaat gereja itu dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Jadi saya disclaimer dulu ya. Jadi jangan bahasa Indonesia diterjemahkan oleh teman yang enggak. Bahasa Inggris. Tuh ya keren ya. Jadi, lanjut Pak. Jadi itu masalah kurban ya. Tapi sedikit masalah kenapa istri 4 gitu ya. Saya bilang bahwa di Islam itu ada namanya sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi itu memang istrinya itu 4. Tapi ingat, beliau kawin kedua itu setelah istri pertama meninggal. Ya kan? Istri kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu adalah masalah politik. Karena di Jazirah Arab sana, kalau kita ada 2 suku bertemu, maka kalau tidak perang ya kita menjadi saudara, maka dijadikan. Itu bukan karena nafsu, karena politik. Kalau memang bapak-bapak mau kawin 4, oh boleh, tapi istri pertama meninggal dulu, boleh kan? Wah enggak kan? Nah makanya, alhamdulillah masalah korban saya jelaskan ke mereka dan akhirnya saya seminggu di Amerika itu, setiap hari saya diundang untuk ke Bible study. Jadi mereka punya kelompok-kelompok Bible Injil itu ya. Saya suruh ngasih. Oh, kita kelompok pengajian lah gitu. Ya. Jadi mereka memang tidak minim sekali pengetahuan tentang Islam. Jadi kembali juga ke Indonesia ya, kita emang sering melakukan korban gitu ya Pak ya. Karena kita ada perusahaan, kita mengatasnamakan perusahaan, kita juga memberikan kurban, alhamdulillah tiap tahun gitu ya. Bukan apa-apa, kita semakin banyak korban yang kita berikan, semakin banyak manfaat dan masyarakat atau jamaah yang bisa sama-sama merasakan betapa nikmatnya apabila kita bisa mendapat sesuatu rezeki yang bisa kita salurkan. Itu aja. Tidak ada unsur lain. Memang buat teman-teman yang mungkin mendengarkan ini dari non-muslim itu ya, bahwa kami berkorban itu sekali lagi bukan berkorban untuk Tuhan, tapi intinya adalah kita berbagi. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak orang yang merasakan nikmatnya, dan insya Allah kita semua dapat ridhonya. Itu aja Pak Agus. Insya Allah. Ini ya pemirsa ya, ini
saya walaupun sudah berkawan lama dengan Pak Luhung, tahunan ya. Tapi baru kali ini saya mendengar cerita beliau, kisah tentang tadi itu yang di Amerika. Oh iya. Setelah ada pesawat yang nabrak dua gedung. Nah, Itu jadi kan semua Islam kan dibilang sebagai teroris masa lah, teroris ya. gitu ya. Nah, ternyata uniknya di situ qadarullah ada blessing in disguise buat Pak Luhung, diminta untuk menjelaskan tentang Islam. Iya. Dan yang ditanya oleh mereka justru kurban ya Pak ya. Kurban pertama. Masya Allah. Karena itu menjadi relaktan pertama mereka itu kurban. Karena dengan kurban itu mereka anggap Islam itu sadis. Makanya jadi teroris. Padahal nggak ada hubungannya. Gitu. Ini tadi sebelum ngobrol kami nggak janjian loh. Mau bilang yang Pak Luhung bilang nggak janjian gitu kan Pak. Iya. Pak, itu nggak janjian kan? Iya. Mengalir begitu saja. Nah, saya tambahin aja nih sekarang tanggung. Bapak Ibu, saudaraku dimanapun berada. Tahun ini dan juga tahun-tahun yang lalu, Pak Luhung ini dengan timnya dan keluarganya tentu saja, itu untuk tahun ini misalnya ya, beliau ini melakukan kurban itu di beberapa daerah. Saya sebutkan nggak apa-apa ya Pak Luhung ya. Nah ini yang saya tahu persis dari timnya Pak Luhung, namanya Mas Soim, sahabat saya juga tuh. Ya. Jadi kata Mas Soim itu beliau berkurban juga di Jogja, Majalengka, Serang, Radio Dalam, sekarang ini tempat kami podcast ini, Jakarta. Di Tebet, masuk ke Jakarta ya, kemudian di Cipondoh, kemudian di Taman Tekno Bumi Serpong Damai, di Gunung Sindur, Bogor, di Kunciran, Tangerang, Ciputat, Tangsel, Berau, Kalimantan Timur ya, di Makassar, Sulawesi Selatan, juga di Delanggu, Wonosari, Wonogiri. Masya Allah. Ini kalau saya hitung-hitung, dari sekian kota ini, kalau saja tiap kota minimal 2 sapi ya, Pak Luhung ya, nggak ada kambing ya. 2 sapi udah berapa itu jumlahnya itu. Tapi itu bukan poin kami. Ya, poinnya adalah keikhlasan dalam berkurban. Insya Allah Pak Luhung, Allah beri rezeki sehingga mampu untuk melakukan kurban di sekian banyak kota tanpa ada beban apa-apa. Saya pernah tanya sama beliau nih, wallahi, berapa harganya Pak? Bapak bilang, nggak bicara harga. Kita tidak bicara. Masya Allah. Jadi Pak Luhung nggak hitung-hitungan. Pokoknya ya berbagi saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang berbahagia, ini selain menjadikan dakwah, juga syiar sekaligus memberi motivasi kepada saudaraku yang berkemampuan untuk berkurban. Ayo, minimal 1 kambing yang paling murah sekalipun gitu ya. Itu karena apa? Luar biasa tadi maknanya itu yang Pak Luhung ceritakan. Ternyata orang-orang barat sana yang non-muslim juga mengagumi itu dan mereka akhirnya percaya dengan riwayat yang tadi Pak Luhung ceritakan. Nah, barangkali itu. Sekarang yang terakhir nih Pak. Apa makna kurban kalau kita kaitkan dengan kondisi negara kita saat ini Pak? Ya, sebenarnya kondisi negara kita kan sedang tidak baik-baik saja ya. Walaupun yang kita bicara di luar politik. Cuma kalau kita lihat sekitar kita memang daya beli masyarakat kurang gitu, banyak pengangguran gitu, ekonomi kita juga lagi nggak baik-baik saja. Jadi sebenarnya dengan kondisi kita yang seperti ini, itu kita berbagi itu lebih terasa sebenarnya, lebih mereka butuhkan gitu ya. Karena bagi mereka mungkin kita seringlah makan daging atau apa gitu ya, tapi bagi mereka itu daging adalah sesuatu yang sangat langka gitu ya, mewah gitu ya. Kalau berasa ada workshop di daerah Gunung Sindur sana itu ya, itu ada satu orang pernah ketemu gitu, dia bilang saya makan daging itu kalau cuma Idul Kurban gitu ya. Ya karena nggak di mana Pak kita mau beli gitu ya. Artinya apa? Itu waktu yang tepat kita untuk membantu mereka berbagi dan sekaligus kita beribadah. Dan insya Allah sih, menurut pengalaman saya Pak ya, itu kita berbagi rezeki, kita berbagi apa yang kita punya gitu ya, bersedekah gitu ya. Itu biasanya itu dibalasnya tuh nggak lama gitu ya. Jadi kalau saya selalu bilang sama teman-teman saya, ayo kita berbisnis dengan Tuhan. Karena kalau kita berbisnis dengan Tuhan, kita kasih 1, Tuhan akan kasih 700. Selama kita ikhlas. Jadi tidak pernah ada ruginya kalau kita berkorban. Dulu juga saya awal korban juga pertama cuma kambing 2, 3. Pernah Pak? Pernah. Terus tiba-tiba kita dapat sapi dan akhirnya alhamdulillah rezeki itu tidak pernah terputus akhirnya. Malah bertambah, bertambah terus gitu ya. Yang saya pernah cerita ke Pak Agus pada saat kita membangun masjid
itu pun juga rezeki itu tidak berkurang gitu ya. Malah ada cerita agak lucu nih, 2018 pada saat kita resesi itu pembukaan kita minus. Tapi masjid tetap bisa dibangun. Saya kadang bingung. Bukan perusahaan maksudnya Pak, kantor. Kantor ya. Oke. Jadi kita bingung, ini dana dari mana ya? Kan minus ya. Tapi itulah rahasia ilahi kadang-kadang. Ayo teman-teman kita bersedekah, berbagi, insya Allah rezeki itu ada terus. Makasih itu aja dari saya Pak Agus. Oke, saya tambahkan sedikit Pak Luhung. Tadi Pak Luhung menyebut kalau kita berbagi sedekah, zakat, infak itu bukannya berkurang, rezeki malah bertambah. Ya. Itu yang tadi Pak Lum bilang 700 kali lipat itu ada di Al-Baqarah ayat 261. Sedangkan baca. Jadi jangan pernah takut kalau kita bersedekah sepanjang itu lillahi ta'ala fisabilillah maka akan bertambah. Pak Lum ini dalam kondisi orang lagi pada koles beliau malah didatangkan Allah itu rezeki yang luar biasa. Ya, itu karena apa? Karena berbagi tadi dan tidak ada hitung-hitungan. Pak Lung, terima kasih banyak. Semoga ada sedikit lagi cerita masalah closing statement tadi yang disebut teroris gitu ya. Memang kaitannya tuh antara kurban dan teroris itu sangat erat bagi mereka ya. Jadi pertanyaan ketiga emang kenapa Islam itu teroris itu yang ketiga setelah tadi kurban, kenapa istri Nabi 4 yang terakhir adalah teroris itu kan. Saya bilang bahwa yang teroris itu bukan agamanya tapi orangnya, saya bilang itu kan. Mereka bantah, nggak bisa Pak. Oke, saya kasih contoh, saya bilang itu. Belfast, Irlandia, itu teroris bukan? Terhadap Inggris. Teroris, oke. Agamanya apa? Mereka bilang teroris tapi ya? Teroris ya, karena kan teror mereka kan. Agamanya adalah Kristen. Apakah semua Kristen teroris? Bapak-bapak Kristen? Bukan, nah berarti orangnya kan iya. Ini apa lagi mereka? Jadi kadang-kadang kalau kita ajak berlogika gitu. Iya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau bilang terus terangnya seperti itu. Masalah. Jadi ini sahabat luar biasa nih. Tanpa disadari langsung atau tidak langsung beliau sudah berdakwah sebetulnya. Mensiarkan agama Islam. Caranya seperti itu. Dan satu lagi yang saya ingin bersaksi sama teman-teman semua. Beliau sudah mengajak teman-teman kantornya yang non-muslim menjadi muslim. Tambahin dikit Pak. Ya, jadi sebenarnya teman-teman tuh yang posisinya agamanya masih bimbang gitu ya. Mereka tuh sebenarnya sudah mengakui bahwa kita ini, mohon maaf yang teman-teman Nasrani ya, di agama kita tuh komplit gitu. Ada satu teman, dia pindah pemualaf gitu ya. Dulunya beliau adalah direktur satu perusahaan. Itu saya tanya kan, kenapa Anda kok mualaf? Dia bilang, saya sudah pelajari Pak Luhung, bahwa cikal bakal agama itu adalah agama Yahudi. Karena apa? Karena di situ diajarin 10 perintah Tuhan, basic-basicnya. Dan komandemen. Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua, itu adalah basic, ya kan. Kemudian tahap berikutnya adalah kita diajari bagaimana kita berkasih, bagaimana kita mencintai sesama, mengasihi sesama, itu ada di agama Kristen, gitu kan. Saya di situ, dia bilang gitu. Kita diajarin bagaimana kita berkasih. Kalau diajarin bahwa kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi saya agak berontak, kenapa dikasih? Saya temukan di agama Islam. Bahwa kamu dipukul, kalau kamu benar kamu boleh ngelawan, gitu ya. Di Islam itu, dia bilang, diajarin A sampai Z. Bagaimana cara kamu kawin, bagaimana cara kamu perang, bagaimana kamu berniaga, itu diajarin semua. Perang pun diajarin? Diajarin di agama Islam. Jadi, luar biasa. Wah ini sempurna. Jadi mereka masuk. Nah itu salah satu contoh. Dan ini juga saya banyak ketemu teman-teman seperti itu. Dan saya tidak promosi agama Islam. Pada saat mereka tanya sedikit demi sedikit, saya akan jelaskan. Dan pertanyaan tidak jauh dari masalah, kalau Indonesia ya, kenapa kamu kawin 4 itu aja, itu ya. Jadi saya jelasin dan mereka akhirnya tak paham dan alhamdulillah saya udah ada 4 orang masuk Islam gitu ya. 2 diantaranya adalah orang asing dan 2-nya itu, dan 1 orang baru kemarin ya. Jadi udah 4 gitu. Karena mereka punya akal, punya akal kalau kita jelasin mereka oh iya langsung bersahadat. Gitu. Baik, saya kira cukup. Ada lagi Pak? Mau ditambahkan? Terima kasih sudah. Oke. Pemirsa, makasih dengan Pak tadi Agus, sama-sama bincang-bincang singkat saya dengan Pak Luhung Kusonggo. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan juga tentu buat kami. Terima kasih. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Thank you Pak. Ya.